Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan, tiada kata yang paling mulia kita ucapkan, hanya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tak pilih kasih, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ke-24 Ramadan, sebagai malam finalis di bulan suci Ramadan, malam penentu atas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang mana telah kita melalui fase rahmah, fase kasih sayang dari awal Ramadan sampai 10 Ramadan, dan fase kedua dari malam ke-11 sampai malam ke-20 Ramadan adalah malam maghfirah, malam pengampunan. Allah telah menghapus dosa-dosa kita bagi yang telah melaksanakan salat tarawih dan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat Islam. Maka marilah untuk mendapatkan cintanya Rasulullah, untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu amal ibadah yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra." Barang siapa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 rahmat. Jadi satu kali kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah membalas salawat kepada kita 10 kali. Itu kalau kita baca di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita salawat di dalam bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan 70 kali lipat. Jabatan yang sama dimuliakan oleh Allah. Di hadis lain juga dijelaskan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksurkum ala salatan. Sedekat-dekat manusia, sehampir-hampir manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah konsep infak di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memanggil hanya orang-orang yang beriman untuk bertakwa, untuk berpuasa, untuk mendirikan salat. Itu diawali panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Allah memanggil orang yang beriman. Siapa kita orang yang beriman? Apa tandanya bahwa kita sudah beriman? Karena kalau kita lihat manusianya sama semua. Yang mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Salah satu persaksian kita kepada Allah adalah ketika dikumandangkan azan di masjid, ada getaran signal bahwa Allah telah memanggil saya untuk mendirikan sholat. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ada getaran
ada gerakan dalam diri kita. Kadang orang yang beriman berdiri bulu romanya ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah salah satu bahwa kita ada iman dalam diri kita. Jamaah tarawih yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita bisa mati di dalam Islam? Maka mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Bagaimana itu hidup di dalam Islam? Maka segala tindak tanduk yang kita lakukan harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan linnas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan. Apa sih isi Al-Quran? Mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Itulah yang pertama diajarkan Allah melalui ayat-ayat Allah surah Al-Alaq 1-5. Mengajarkan kepada kita untuk berzikir, membaca asma-asma Allah, bismi rabbika. Yang mana kita bismi rabbika yang selalu harus kita ulang-ulangi dalam keseharian kita. Jangan pernah tinggalkan tempat ibadah kita sebelum ini kita ucapkan. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwajibkan salat. Yang mana kita bismi rabbika? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini ada 5 zikir. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum kita diwajibkan sholat. Maka orang yang melaksanakan haji dan umrah ketika memasuki tanah haram bukan disuruh syarat pertama. Ketika masuk tanah haram disuruh tawaf. Apa dia baca ketika tawaf? Itu tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sampai kita berputar. Dan doa yang paling banyak dibaca adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika sa'i dari Safa Marwah itu juga yang paling banyak dibaca. Zikrullah. Ketika wukuf di padang Arafah itu juga yang banyak dibaca. Kenapa ini yang banyak dibaca? Karena inilah yang pertama didakwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah. Bukan perintah salat langsung Rasulullah dakwakan, tetapi perintah zikrullah. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka sebelum mau tidur, sebelum tidur dan bangun dari tidur, ini yang selalu kita ucapkan. Siapa yang mengucapkan sebelum tidur dan bangun dari tidurnya, maka dia ketika dia bangun dari tidurnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ditambah. Jadi kalau kita mau tidur dibaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum kita bangun dari tidur, jangan kita bangun dari tidur sebelum kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap ke atas. Kalau kita miring kanan atau miring kiri, luruskan badan kita. Kita hadapkan wajah kita ke atas, ke langit. Baru kita berucap, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah faghfirli. Ampuni dosaku ya Allah. Sebelum kita bangun dari tidur kita, Allah sudah menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jamaah tarawih yang sangat dimuliakan oleh, inilah yang harus kita amalkan. Inilah yang pertama yang harus diamalkan dalam keseharian kita. Begitu juga ketika kita tinggalkan rumah kita, jangan pernah tinggalkan keluar dari rumah kita sebelum kita membaca triple ayat kursi, baru kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, setelah itu kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah.
baru kita naik di mobil kita atau motor kita. Dan setelah ada di motor kita, di mobil kita, dimanapun atau di atas pesawat, di atas laut, maka banyaklah membaca zikirnya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah tidak ada yang bisa tembus kita ketika ada yang orang yang jahat kepada kita, ada yang mau sihir kita, maka insyaallah akan kembali kepada pengiringnya. Jamaah yang sama dimuliakan. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi setelah yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Untuk apa? Untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Setelah kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, akan meraih namanya tattaqun. Salat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Tidak ada salat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Maka ada hadis khusus yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat tarawih. Apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dan setiap malam salat tarawih yang kita lakukan lain pahalanya. Awal Ramadan pahalanya yang didapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan atas diri kita dan kedua orang tua kita, orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam pertama. Tapi saya tidak bahas sampai akhir. Apa yang didapatkan orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam ini, yang hadir melaksanakan salat tarawih pada malam ke-24 Ramadan? Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ada 24 doa yang makbul. Jadi berbanyak doa malam ini, 24 macam doa pada malam ke-24 Ramadan Allah kabulkan. Pertama kita minta doa kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang kedua minta dimudahkan rezeki kita, dilapangkan rezeki kita. Yang ketiga mendapatkan jaminan surga. Kita mendapatkan jaminan surga untuk bisa masuk dalam surga kenikmatannya Allah. Baru yang keempat, doakan anak kita. Rabbi habli minas sholihin, berikanlah kami anak yang soleh. Jadi minta itu anak soleh supaya bisa mendoakan kita ketika kita tidak baik, ketika kita hidup, lebih-lebih ketika kita wafat. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. 24 doa dikabulkan pada malam ini. Jamaah yang sama dimuliakan oleh. Pada besok malam apa pahala yang Allah berikan? Jadi tambah mau habis Ramadan, tambah mau habis jamaah. Padahal tambah mau habis Ramadan, tambah tinggi pahala yang disiapkan, finalis. Tambah tinggi pahala yang diberikan Allah kepada kita. Apa pahala besok malam yang Allah berikan kepada kita? Allah akan selamatkan kita dari siksa kubur. Tidak akan disiksa. Jaminannya orang yang salat pada malam ke-25 Ramadan, khusus yang melaksanakan puasa dan salat tarawih, itu dijamin tidak akan mendapatkan siksa kubur. Pada malam ke-26 apa pahala yang Allah berikan kepada kita? Pada malam ke-26 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala diberikan seperti orang yang beribadah selama 40 tahun. Jadi satu malam kita beribadah, tapi sama nilai pahalanya kita mengerjakan ibadah 40 tahun. Jadi tambah mau habis Ramadan, tambah tinggi pahala disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-27 Ramadan, apa pahala yang Allah berikan pada malam ke-27 Ramadan? Mudah-mudahan turun Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jaminan ketika melewati titian Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar sudah sampai di tujuan. Dan salah satu titian yang ditakuti oleh umat manusia adalah titian Shiratal Mustaqim, lebih tajam daripada silet. Tidak ada yang bisa selamat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan, ada jaminan yang salat tarawih pada malam ke-27 Ramadan akan melewati titian Shiratal Mustaqim seperti kilat sudah sampai. Pada malam ke-28 Ramadan apa yang Allah berikan orang yang melaksanakan salat tarawih dan puasa Ramadan? Allah Subhanahu wa taala mengangkat seperti diangkat derajatnya oleh Allah 1000 derajat. Kalau 1000 derajat sama kalau orang pangkat di Indonesia ini yang paling tinggi
5 bintang. Berarti ini 1000 bintang, 1000 pangkat. Itu kalau pangkat. Jadi kalau mau dipakai pangkat itu 1000 bintang, 1000 derajat, mulai dari ujung kaki sampai kepala penuh dengan bintang. Itulah derajat yang diberikan pada malam ke-28 Ramadan. Apa yang diberikan orang yang sholat pada malam ke-29 Ramadan? Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti pahala 1000 haji mabrur. Belum pergi haji sudah dapat pahala haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haji mabrur laisa lahu ilal jannah. Haji mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Ini 1000 haji yang kita dapatkan. Belum pergi haji tapi pahala haji kita dapatkan. Hanya hadir melaksanakan salat tarawih pada malam 29, tapi biasanya sisa satu baris isinya masjid. Padahal itu pahalanya besar. Pada malam ke-30 Ramadan, Allah bersuruh, wahai hambaku, makan minumlah. Kita disuruh makan dan minum, dinanti di surga. Dan ketika kita makan dan minum, tidak akan pernah haus. Dan ketika kita makan, tidak akan pernah lapar. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka mari kita berdoa kepada Allah. Kita mendapatkan bulan suci Ramadan, itqun minan nar, terbebas dari api neraka di akhir Ramadan ini. Dan di situ juga di akhir Ramadan ada janji Allah, Lailatul Qadr khairu min alfi shahrin, lebih mulia daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Sama kita mengerjakan ibadah, satu malam kita ibadah, tapi sama pahalanya kita mengerjakan ibadah 83 tahun 4 bulan. Itu 1000 bulan. Mana itu yang dapatkan malam biasa 17, 21, 23, 25, 27, 29. Jemaah yang sama dimuliakan, mudah-mudahan kita keluar di bulan suci Ramadan dengan membawa itqun minan nar, terbebas dari api neraka dan masuk dalam surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa oleh munkar dan nakir. Demikian, Allahumma afi ila qawmi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.